Api Tauhid, Cahaya Keagungan Cinta Sang Mujahid. Karya Habibur Rahman Al-Shirazi. 1. 40 kali hataman. Sudah 7 hari ia diam di Masjid Nabawi. Siang malam ia memateri diri, larut dalam munajat dan taqarrub kepada Ilahi. Ia iktikaf di bagian selatan masjid, agak jauh dari Raudhah, tapi masih termasuk shaf bagian depan. Ia pilih tempat dekat tiang masjid yang membuatnya aman tinggal siang malam di dalam Masjid Nabawi. Ia duduk bersila menghadap kiblat. Matanya terpejam, sementara mulutnya terus mengumumkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia hanya menghentikan bacaannya jika adzan dan iqamat dikumandangkan. Juga ketika sholat didirikan. Usai sholat, ia akan larut dalam zikir, sholat sunnah, lalu kembali lirih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan hafalan. Mukanya tampak begitu tirus dan sedih. Air matanya bercucuran. Tubuhnya seperti melekat lengket dengan lantai masjid. Ia meninggalkan masjid hanya untuk urusan lazimnya sebagai manusia, makan, minum, buang hajat, dan bersuci. Selain semua urusan itu, menit-menitnya ia habiskan di dalam masjid, khusyuk menikmati hidangan langit, ayat-ayat suci Al-Quran. Memasuki hari ke-8, Ali, teman satu kamarnya di asrama Jam'iyatul Bir, mengunjunginya. Ali mengingatnya bahwa ia sudah terlalu lama iktikaf. Ini bukan Ramadan, Mi. Ayolah pulang, penuhi hak tubuhmu untuk istirahat. Bukankah kau harus membuat proposal tesis mastermu? Dr. Imad, dosen usul fiqh, sudah menanyakanmu 3 kali. Aku tidak akan membatalkan iktikafku sebelum 40 hataman, jawabnya tenang. 40 hataman apa? 40 kali hatam membaca Al-Quran dengan hafalan. Edan kamu, Mi. Jangan menyiksa diri. Nanti kamu bisa sakit. Aku bangga jika aku sakit karena aku membaca kalamnya. Sekarang sudah berapa hataman? 12. Edan kamu, Mi. Masih 28 kali. Berat itu, Mi. Kau jangan menyiksa dirimu, Mi. 5 hari hatam sekali itu sudah sangat bagus, Mi. Gak ada yang bisa, Mi. Dan belum pernah ada ulama yang iktikaf membaca 40 kali hatam Al-Quran. Kau jangan meremehkan para ulama, Li. Gak usah yang salaf, terlalu jauh, ya agak dekat aja. Kiai Munawir Krapyak pernah tidak kemana-mana di Makkah. Mungkin beliau iktikaf di Masjidil Haram, dan beliau menyelesaikan 40 kali hatam membaca Al-Quran, 30 juz dengan hafalan, alias bil ghaib, tidak binador. Itu terlalu maksa diri, gak baik, Mi. Sudah, kau pulang saja ke asrama. Kayak setan saja kamu ganggu orang iktikaf. Kau bilang aku gak nyunnah. Kamu yang edan. Apa kamu lupa Ashabus Suffah yang di zaman Nabi siang malam ada di beranda Masjid Nabawi? Aku gak bermaksud ganggu kamu, Mi. Aku hanya mikir kesehatanmu, Mi. Shh, sudah, sana jangan ganggu aku. Sebentar, Mi. 1 kalimat saja. Aku sama Hamzah mau ke Tabuk. Mau lihat tempat yang terkenal dalam perang Tabuk itu. Kau tidak mau ikut? Ia menggeleng dan mengisyaratkan agar Ali segera pergi. Ali beringsut meninggalkan teman sekamarnya yang jika ia kenal sangat teguh memegang azamnya. Ali melihat jam tangannya. Masih agak pagi, jam 10. Ia harus kembali ke asrama. Ia ada janji dengan Hamzah Embadakoglu, teman sekelasnya dari Turki, dan Azim Han untuk bersama-sama tadabbur sejarah Islam ke Tabuk. Angin musim dingin yang berembus dari utara semilir menyapu Madinah. Angin itu membawa kesejukan siang itu. Ratusan burung bercengkrama riuh di pelataran Masjid Nabawi. Terkadang mereka terbang mengitari Kubah, terkadang hinggap di jendela-jendela hotel yang megah. Ratusan ribu manusia mengalir datang dan pergi, rukuk dan sujud di Masjid Nabawi nan barokah.
Serombongan jamaah umroh berseragam batik bermotif megamendung kemerahan tampak memasuki pelataran masjid dari arah hotel Movenpick yang ada di sebelah pojok utara masjid. Tampak jelas itu adalah jamaah umroh dari Indonesia. Di belakang mereka tampak rombongan jamaah berseragam coklat muda. Para perempuannya memakai kerudung dengan corak yang khas. Wajah mereka campuran Asia Tengah dan Eropa. Mereka jamaah dari Turki. Dalam hati masing-masing mereka mengucapkan sholawat untuk baginda Nabi. Sebagian dari mereka meneteskan air mata begitu melihat Masjid Nabawi. Yang ada dalam pikiran mereka adalah rasa rindu yang membuncah kepada sang Nabi junjungan Muhammad SAW. Sementara itu, di pelataran bagian barat masjid, di antara sekian banyak orang yang lalu lalang, ada yang baru hendak masuk masjid. Ada yang baru keluar masjid. Tampak dua orang muda memakai jalabiyah putih bersih. Yang satu berwajah Indonesia, wajah khas Jawa, sawo matang namun bersih, dengan jenggot tipis di dagu. Ia memakai peci hitam. Penampilannya jadi berbeda, memakai jalabiyah atau jubah tetapi berpeci, bukan berkopiah putih. Sementara pemuda satunya sedikit lebih tinggi, wajah lebih putih, memakai jalabiyah dengan kopiah putih. Keduanya berjalan cepat melintasi pelataran menuju pintu masjid, sambil berbicara dengan bahasa Arab. Ya Ali, anta muta'akid, huwa ma zala fi masjid? Tanya pemuda berkopiah putih itu. Taba'an zaham ya, ana muta'akid. Kamu yakin dia masih di masjid? Tentu Hamzah, aku yakin. Ternyata pemuda berkopiah putih itu bernama Hamzah, sedangkan pemuda berpeci hitam dari Indonesia adalah Ali. Keduanya mahasiswa Universitas Islam Madinah. Kapan terakhir kali kau lihat dia? 2 hari yang lalu. Jadi dia benar-benar nekat, tidak akan meninggalkan masjid sebelum 40 kali khatam. Benar, begitu katanya. Terakhir kau bertemu dengannya sudah khatam yang keberapa? 12. Yang jelas sekarang ini sudah hari ke-15 dia iktikaf dan tenggelam dalam hafalan Al-Qur'annya. Saya hanya khawatir dia jatuh sakit. Sama, saya juga. Tapi saya tidak bisa meyakinkan dia supaya istirahat barang 1 hari atau 2 hari. Mari kita coba bersama. Keduanya memasuki Masjid Nabawi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Amin. Gumam keduanya saat memasuki masjid hampir bersamaan. Arsitektur Masjid Nabawi adalah karya seni yang dahsyat. Dari luar maupun dari dalam, yang tampak adalah keindahan dan kesejukan. Pilar-pilar tiang masjid dan lengkungannya mengingatkan pada keindahan interior Masjid Cordoba di Andalusia. Bahkan Masjid Nabawi lebih besar dan lebih mewah. Mozaik dan ornamennya lebih anggun. Dibalut dengan kemajuan teknologi, kenyamanan beribadah di Masjid Nabawi sangat terasa. Kubah yang bisa bergerak untuk memasukkan kesejukan udara, dingin udara AC yang mengalir dari pangkal tiang-tiang masjid, dan keindahan sejarahnya membuat masjid ini tiada tandingan keindahan dan keberkahannya. Hanya Masjidil Haram yang mengalahkannya. Hamzah memasuki masjid. Langkahnya lebih tawadhu, ia rasakan bahwa Nabi Muhammad SAW seolah masih hidup. Ia teringat bagaimana para ulama salaf begitu menjaga adab selama di Madinah. Imam Malik yang selalu melepas sandalnya jika memasuki tanah Madinah, ketika ditanya kenapa Imam Malik selalu bertelanjang kaki, melepas sandalnya di atas tanah Madinah, dia menjawab, bagaimana mungkin aku berani memakai sandal di atas tanah yang di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad SAW. Imam Malik sangat menghormati Nabi. Hatinya basah, bibirnya lirih melantunkan sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatu wa alaika.
Ali yang mendengar Hamzah melantunkan sholawat seketika tanpa sadar mengikutinya. Mereka berdua berjalan terus ke dalam, lalu ke bagian selatan. Ali mengisyaratkan arah di mana teman satu kamarnya itu sudah setengah bulan iktikaf. Ali menunjuk sebuah tiang. Hamzah melihat sosok memakai jalabiah coklat muda duduk menghadap kiblat bersandar di tiang itu. Kepalanya menunduk. Sepertinya dia tertidur, ujar Hamzah mendekat diikuti Ali. Mungkin dia kelelahan, tidak tahu sekarang sudah hatam Al-Quran yang keberapa, saud Ali. Mereka lalu duduk di dekat sosok itu. Ali memegang pundaknya. Mi, Fahmi. Sosok itu tetap diam. Ali menggozang pundak teman sekamarnya itu agar bangun. Mi, Fahmi, sudah makan? Makan dulu yuk, ada Hamzah. Fahmi tetap diam. Tiba-tiba Hamzah menangkap ada yang menetes dari hidung Fahmi. Tetesan itu mengenai jalabiah coklat muda. Tetesan itu adalah darah. Innalillah, Ali, darah. Darah menetes dari hidungnya, Ali. Ali kaget melihatnya. Innalillah, Mi, Fahmi, bangun Mi, hidungmu berdarah Mi. Ali mengguncang agak kuat. Tubuh Fahmi malah ambruk ke kanan. Hamzah dan Ali kaget bukan kepalang. Ya Allah, Mi, Fahmi, kamu kenapa Mi? Innalillah, Ali, coba lihat apa dia masih bernafas. Ali menempelkan jari tangan kanannya ke hidung Fahmi. Masih. Kita bawa dia ke rumah sakit. Saya lapor Ashkar, penjaga masjid, pinjam ambulannya. Cepat Hamzah, aku khawatir sekali. Iya, semoga tidak terjadi apa-apa dengannya. Hamzah bergegas ke pintu masjid. Ali meluruskan tubuh Fahmi dan meletakkan kepala Fahmi di pangkuannya. Ia memandangi wajah sahabatnya yang pucat. Hidungnya terus mengeluarkan darah secara perlahan. Hamzah berjalan mondar-mandir di ruang tunggu Prince Mohammed bin Abdul Aziz Hospital. Ada banyak pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Ada dua hal besar yang ia pikirkan. Pertama, apa yang terjadi pada Fahmi sesungguhnya? Apakah murni karena kelelahan hingga Fahmi sampai pingsan dengan hidung berdarah? Ataukah ada penyakit lain? Apakah Fahmi hanya sakit ringan ataukah sakit berat? Dan apa yang menyebabkan Fahmi sedemikian kukuh tidak akan membatalkan iktikafnya di masjid kecuali telah hatam Al-Quran 40 dengan hafalan? Fahmi memang telah hafal Al-Quran sebelum masuk ke Universitas Islam Madinah. Apakah murni hanya karena Fahmi ingin meyakinkan hafalannya? Ia ingin mengakukan hafalan Al-Qurannya dengan hatam 40 kali? Yang menurut cerita Ali, Fahmi ingin meniru ulama dari Yogyakarta yaitu Syekh Munawir Krapyak. Apakah murni karena itu? Ataukah karena Fahmi menghadapi sebuah masalah pelik hingga ia melarikan diri atau tepatnya menghibur diri dengan iktikaf di masjid seperti itu? Hamzah ingat, terakhir kali ia berjumpa dengan Fahmi sebelum iktikaf adalah saat Fahmi pulang dari membawa jamaah umroh ziarah seputar Madinah. Fahmi yang biasanya cerah tampak muram. Ia sempat bertanya ada apa dan dijawab tidak ada apa-apa. Ia sama sekali tidak curiga. Hari berikutnya ia tidak melihat Fahmi karena katanya Fahmi iktikaf di masjid. Ia tidak sempat mendatangi Fahmi karena ada kerabatnya dari Turki yang umroh dan ia diminta menemani selama mereka di Madinah. Pada hari ke-7 Fahmi iktikaf, ia teringat Fahmi saat akan pergi ke Tabuk. Ia minta Ali menjemput Fahmi agar bisa ikut ziarah ke Tabuk, dan saat itu Fahmi bersikukuh tidak mau ikut. Ia tidak ada curiga sama sekali, padahal biasanya Fahmi adalah orang yang paling suka dengan wisata sejarah. Fahmi paling suka dengan biografi ulama, paling suka dengan tempat-tempat bersejarah. Keindahan sejarah tiada bandingnya, karena salah satu muatan Al-Quran adalah sejarah Nabi dan umat terdahulu agar kita menyelami lautan hikmah dalam keindahan. Begitu Fahmi sering berkata. Ia berharap Fahmi hanya sakit ringan dan bisa menjelaskan misteri iktikafnya di masjid. Iktikaf di Masjid Nabawi sesungguhnya bukan misteri,
hal yang biasa dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Madinah, juga para jamaah umrah. Tapi iktikaf dengan semangat menghatam Al-Quran 40 kali baginya adalah misteri. Ada sesuatu di balik itu yang ia tidak tahu. Hanya sang pelakunya, yaitu Fahmi, dan tentu Allah yang tahu. Kedua yang ia pikirkan adalah apakah Ali berhasil menjelaskan masalah Fahmi kepada Mustashfa Jami'ah pada rumah sakit di dalam kampus universitas. Dalam aturan, mahasiswa yang sakit harusnya ditangani oleh rumah sakit di dalam kampus dahulu. Baru kalau ternyata parah, pihak rumah sakit kampus akan merujuk ke rumah sakit di luar kampus. Ini yang terjadi pada Fahmi berbeda. Melihat hidung berdarah dan pingsan saat ia minta tolong askar Masjid Nabawi, pihak askar Masjid Nabawi malah memaksa membawa Fahmi langsung ke salah satu rumah sakit terbaik di Madinah, yaitu Prince Mohammed bin Abdul Aziz Hospital, yang terletak di dekat Jabal Uhud. Ali belum juga datang. Apakah urusannya rumit? Bagaimana kalau pihak universitas cuci tangan? Karena ini dianggap melanggar prosedur dan biaya rumah sakit harus ditanggung sendiri. Ya, kalau murah gak masalah, tapi kalau mahal bagaimana? Selama ini mahasiswa Universitas Islam Madinah sangat tenang dan tidak perlu mikir ini dan itu. Tinggal belajar saja, karena semua hal telah dijamin oleh pihak universitas, termasuk masalah kesehatan. Tetapi itu ada prosedur dan aturannya. Hamzah khawatir apa yang terjadi pada Fahmi ini dianggap keluar dari prosedur yang lazim. Hamzah masih mondar-mandir sambil terus berpikir. Ali datang ditemani Subki, mahasiswa asal Wonogiri. "Bagaimana kondisinya?" tanya Ali. "Masih ditangani dokter." "Kira-kira Fahmi sakit apa ya? Parah apa tidak?" saut Subki. "Aku tidak tahu. Semoga saja tidak parah." "Amin." Diri Ali dan Subki hampir bersamaan. "Ali, terus bagaimana urusan administrasinya?" tanya Hamzah. "Dokter Holik, dokter kamus sedang mengurus. Insya Allah tidak ada masalah. Semuanya ditanggung universitas." "Alhamdulillah." Aku sama sekali tidak mengira kalau Fahmi selama ini iktikaf dan nekat harus hatam 40 kali seperti itu. Kukira dia sedang ada urusan di Makkah, urusan travel atau apa, maka tidak tampak di asrama, kata Subki. "Kamu selama ini tidak ke Masjid Nabawi?" saut Hamzah. "Ya, pasti ke Masjid Nabawi lah, cuma pas gak ketemu Fahmi saja. Masjid Nabawi kan luas." "Aku juga begitu, berkali-kali ke masjid tidak ketemu Fahmi." "Ali, kamu melihat ada yang aneh dari Fahmi tidak?" "Aneh apa ya?" jawab Ali. "Maksudmu apa, Hamzah? Mungkin Fahmi memendam masalah?" "Rasanya tidak." "Maksudmu sebenarnya apa, Hamzah? Fahmi iktikaf seperti itu bukan sebuah masalah kan?" "Ya, iktikaf bukan masalah. Aku hanya khawatir saja kalau iktikafnya itu adalah sebuah bentuk pelariannya dari sebuah masalah yang dihadapinya." "Saya rasa tidak. Masalah yang dihadapi Fahmi apa? Paling cuma proposal tesis yang belum juga disetujui. Tapi itu kan tidak akan sampai membuatnya lari seperti itu." Subki menyela. "Bagaimana kamu bisa punya pikiran seperti itu, Hamzah?" "Sudahlah, lupakan saja. Saya mungkin yang terlalu banyak dugaan. Meskipun aku menganggapnya nekat, keteguhannya untuk iktikaf dan keinginannya untuk tidak akan meninggalkan masjid sebelum hatam Al-Quran 40 kali dengan hafalan membuatku kagum dan hormat padanya. Aku sampai tidak percaya di akhir zaman seperti ini masih ada manusia yang teguh seperti zaman ulama salaf. Kita doakan dia selamat. Lira Ali. Amin.